Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit mengulas tentang materi filsafat kontemporer. Apa yang mendasari kemunculan filsafat kontemporer? Pada awal perkembangan filsafat abad ke-20 ini dapat dilihat dari paradigma dan karya penting non-akademis dan non-filosofis abad ke-19 dan ke-20 yang berpengaruh terhadap filsafat. Perubahan substansialnya ini dan proses radikalisasi menandai cara berpikir zaman ini. Hal ini dipicu oleh perubahan radikal pada bidang sosial budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan gambaran diri manusia. Kemudian bagaimana kritiknya terhadap filsafat modern? Nah, filsafat abad ke-20 ini adalah puncak dari 2500 tahun sejarah filsafat, ya, ditandai dengan disiplin ilmu dan pendidikan filsafat serta proses radikalisasi kritik rasionalitas pada segala bidang. Umumnya ini mengkritik atas pemahaman pengetahuan yang bersifat empiris, ya. Proses radikalisasi ini didorong oleh bencana kemanusiaan pada awal abad ke-20, dua perang dunia, Holocaust, Hiroshima. Filsafat abad ke-20 ini juga sebagai kritik radikal atas modernitas. Karena itu pembicaraan filsafat abad ke-20 ini kontemporer ini mengandaikan pemahaman tentang modernitas. Perkembangan filsafat abad ke-20 ini yaitu menurut gagasan utama dari filsuf kontemporer ini adalah tentang perkembangan ilmu pengetahuan yang telah meletakkan basis bagi munculnya eksistensialisme, marxisme, pragmatisme, kemudian kritik kebudayaan radikal, analisa bahasa logis, psikoanalisa, dan diskursus yang intensif dengan teori-teori fisika serta ilmu alam kontemporer. Filsafat akademis ini diajarkan di universitas-universitas Eropa tetap diwarnai pandangan modern klasik, seperti misalnya adanya neo-kantinisme, ya, itu berasal dari seorang filsuf yang bernama Mark Kant, gitu ya. Kemudian teori-teori ini berupa teori pengetahuan atau epistemologi yang memainkan peran sentral dalam filsafat, yang tugas filsafat ini adalah menemukan dan merumuskan syarat-syarat semua pengetahuan ilmiah, termasuk semua tuntutan validitas kultural yang terobjektivasi dalam institusi. Kemudian aliran-aliran dalam filsuf kontemporer ini adalah ada beberapa pemikir pada zaman ini, yaitu adalah diantaranya Kierkegaard, Karl Marx, Peirce, Friedrich Nietzsche, kemudian Gottlob Frege, dan Sigmund Freud, dan Albert Einstein. Nah, aliran-aliran yang paling berkembang dan berpengaruh pada abad ke-20 ini adalah aliran pragmatisme. Kemudian beberapa perkembangan di Prancis, yaitu seorang filsuf bernama Henri Bergson. Dia menggambarkan ajaran tentang alam vital atau sebuah daya dorong kehidupan, yang karya utamanya adalah tentang perkembangan yang kreatif. Bergson berpikir tentang potensi dasar manusia yang melampaui Darwinisme dan analisis ilmu pengetahuan alam. Potensi dasar spiritual yang selalu bekerja dalam waktu yang kreatif. Bergson ingin memahami hidup manusia secara autentik. Kemudian seperti halnya Karl Marx di Jerman dan Auguste Comte dan Émile Durkheim di Prancis sudah memperkenalkan teori-teori dan analisis khusus yang baru. Durkheim misalnya pada masanya sudah bicara secara khusus tentang pembagian kerja, bunuh diri, dan sosiologi agama. Dari saya dicukupkan sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.